Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi bersama saya ARZ25. Kali ini saya akan membahas tentang RAM. Apa sebenarnya fungsi RAM di laptop itu? Jadi kadang ada customer yang bertanya, Mas, sebenarnya apa sih fungsi RAM di laptop itu? Untuk apa RAM itu? Kita kali ini akan membahas apa itu fungsi RAM di dalam laptop ataupun komputer. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channel saya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya supaya saya tetap semangat membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kita mulai teman-teman. Kadang-kadang masih banyak orang-orang ataupun masyarakat itu yang kurang paham atau belum tahu tentang fungsi RAM pada laptop ataupun komputer. Nah, di sini mari kita kupas dan kita bahas supaya kalian bisa tahu apa itu sebenarnya fungsi RAM pada laptop ataupun komputer. Yang sering saya jumpai biasanya ada pertanyaan seperti ini. Mas, apa sih sebenarnya fungsi RAM pada laptop ataupun komputer? Nah, mungkin kalian yang belum tahu bisa dengerin ataupun bisa pantengin channel saya. Yang pertama, pengertian fungsi RAM. RAM itu singkatan dari Random Access Memory. Salah satu perangkat keras yang ada di dalam laptop ataupun komputer untuk mempercepat proses data yang ada di dalam perangkat. Atau secara sederhana, fungsi RAM adalah sebagai tempat penyimpanan sementara saat suatu aplikasi yang sedang berjalan. Sebagai contoh, misalnya kalian sedang memainkan Microsoft Word, Excel, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya seperti apa ya? Kayak main game ataupun editing video seperti itu. Tanpa menyimpan terlebih dahulu, maka dokumen tersebut sementara akan tersimpan di dalam RAM laptop ataupun komputer tersebut, teman-teman. Sehingga kalian masih bisa membuka dokumen tadi melalui histori kalian yang terakhir, teman-teman. Jadi histori seperti kayak yang kalian pakai Microsoft Word ataupun editing video dan game itu masih bisa kita pakai karena masih tersimpan di memori RAM tersebut. Tapi jika laptopnya sudah mati ataupun komputer sudah mati, histori tersebut sudah tidak ada. Jadi historinya itu hilang karena dia hanya untuk tempat penyimpanan sementara pada perangkat laptop ataupun komputer. Yang kedua, Mas, apa sih bedanya RAM dan ROM pada laptop? Kalau RAM kan sudah saya jelaskan tadi di pertama. Kalau sekarang mau saya jelaskan itu apa itu ROM dalam laptop. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory. ROM itu adalah tempat penyimpanan data ataupun file yang telah kita buat. Seperti contohnya jika kalian sedang mengetik file dokumen di Microsoft Word, kalian save, kalian simpan, itu masuknya ke ROM. Kalian sedang membuat video, kalian simpan, itu masuknya ke ROM. Sebagai contohnya, ROM itu seperti apa? ROM itu seperti hard disk yang pertama, ataupun memori handphone itu ROM, ataupun apa ya, seperti SSD itu juga termasuk ROM karena dia itu tempat penyimpanan data ataupun file yang telah kalian simpan. Nah, bedanya sama RAM, kalau RAM itu tempat penyimpanan sementara, sedangkan ROM itu tempat penyimpanan terakhir. Jika ingin file kalian tidak hilang, maka kalian simpannya di ROM. Nah, itu perbedaannya RAM dan ROM, teman-teman. Jadi kemungkinan kalian sampai sini sudah sedikit paham ya, teman-teman, apa itu RAM dan apa itu ROM. Untuk kalian yang ingin upgrade RAM ataupun ingin membeli RAM, itu jangan sembarangan ya, teman-teman. Karena RAM itu berbeda-beda, banyak serinya. Terus belum tentu yang kalian beli itu akan cocok ataupun kompatibel jika dipasang di dalam laptop tersebut atau laptop kalian. Jadi untuk kalian yang mungkin akan membeli RAM ataupun ingin upgrade RAM di laptop kalian, lebih baiknya kalian itu mendengarkan sedikit cerita tentang saya nih, biar kalian itu tidak salah membeli RAM untuk laptop kalian.
Yang pertama yang kalian harus tahu, tipe RAM. Yang pertama, tipe RAM. Sebelum kalian membeli RAM itu mempunyai banyak tipe-tipenya teman-teman. RAM itu dibagi menjadi 4 tipe untuk saat ini. Yang pertama, dulu RAM mengeluarkan seri DDR RAM atau yang mungkin disebut DDR1. DDR1 sekarang itu sudah mulai jarang teman-teman, dan sulit, kemungkinan kalian tidak akan menemukannya yang baru ataupun yang second karena sangat-sangat sulit untuk RAM DDR1. RAM DDR1 ini adalah tipe RAM yang paling usang, paling lama, biasanya dipasang di laptop ataupun komputer di laptop generasi pertama. Itu prosesor yang sangat sudah lawas, yang sudah usang sekali teman-teman. Kemungkinan juga kalian sudah tidak menggunakan laptop itu lagi kan kalau sekarang. Jadi RAM DDR1 kemungkinan sudah terlewatkan. Terus yang kedua itu ada DDR2. RAM DDR2. RAM ini masih terbilang seri usang juga, seri lawas, tapi masih bisa ditemukan di berbagai toko, atau kadang juga masih banyak orang yang menggunakan laptop dengan seri RAM DDR2 ini. Walaupun masuk dalam kategori lawas, RAM ini masih bisa ditemuin teman-teman. Biasanya juga di kantor-kantor itu masih banyak yang menggunakan RAM DDR2 ini sih. Yang ketiga, DDR3. DDR3 ini dibagi jadi dua bagian teman-teman. DDR3 itu ada DDR3S dan DDR3L. Tipe RAM ini masih sering kita jumpain karena tipe RAM menggunakan DDR3L ataupun DDR3S ini masih termasuk digunakan di laptop-laptop generasi yang terbaru seperti generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, bahkan generasi keenam pun masih ada yang menggunakan RAM dengan DDR3L teman-teman. Tipe RAM ini sudah mendukung frekuensi yang lebih cepat daripada DDR1 ataupun DDR2 teman-teman, dan harganya pun juga lebih murah daripada DDR2 dengan kapasitas yang lebih tinggi. Jadi untuk kalian yang mungkin mempunyai laptop dengan prosesor Core i3, Core i5, Core i7 yang sudah menggunakan prosesor generasi ketiga sampai generasi ke-6, kemungkinan masih bisa menggunakan RAM dengan DDR3 ataupun DDR3L teman-teman. Tapi jangan salah pilih, kalian harus membeli RAM-nya itu dengan teliti karena DDR3S ataupun DDR3L itu sama-sama mirip. Tapi jika kalian salah memasang, laptop kalian itu akan jadi blue screen ataupun tidak akan tampil di layarnya. Yang keempat, RAM yang terbaru itu DDR4. DDR4 ini terpasang di laptop-laptop terbaru saat ini teman-teman. Jadi laptop-laptop yang sudah menggunakan prosesor generasi ke-6 ataupun sampai sekarang yang terbaru generasi ke-11 itu sudah menggunakan DDR4. Walaupun harganya terbilang mahal dibanding DDR3 yang sebelumnya, tapi performa dari DDR4 ini lebih unggul dibandingkan DDR3L ataupun DDR2 yang sebelumnya telah keluar lebih dahulu teman-teman. Jadi kemungkinan jika kalian mempunyai laptop-laptop tipe terbaru seperti Intel dari prosesor generasi ke-6 sampai yang sekarang paling terbaru generasi ke-11, dipastikan seri laptop yang kalian punya itu adalah RAM-nya menggunakan DDR4. Ataupun untuk laptop-laptop dengan prosesor AMD yang terbaru biasanya sudah menggunakan juga RAM yang menggunakan DDR4. Jadi untuk kalian yang ingin membeli RAM ataupun ingin upgrade RAM di laptop, jangan sampai salah pilih dan jangan asal-asalan beli. Karena jika kalian sudah asal-asalan beli RAM dan sedangkan RAM itu tidak kompatibel di laptopnya, maka laptop kalian itu akan ngehang ataupun tidak tampil di layarnya. Bahkan kadang juga itu nampil sebentar tapi langsung blue screen. Jadi untuk kalian yang ingin membeli RAM, saya sarankan lebih baik membeli ke toko-toko offline ataupun toko-toko yang dapat dikunjungi dibandingkan toko-toko online. Memang harga lebih murah, tapi kemungkinan jika RAM yang Anda beli tidak kompatibel, kalian akan susah juga untuk mengembalikannya.
Tapi jika kalian membeli RAM di toko-toko offline, kemungkinan kan Mas bisa dong dicoba dulu. Kalau memang kompatibel RAM-nya saya beli, tapi jika memang tidak kompatibel kan bisa ditukar di merek-merek yang lain, karena merek-merek RAM juga banyak teman-teman. Jadi kemungkinan hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Jika kalian menyukai video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman.